Shalom saudaraku, berjumpa kembali pada renungan saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala anugerah kebaikan Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk diam dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mulai jenuh dalam pelayanan, dalam kelelahannya tertidur dan bermimpi. Ia melihat dirinya sedang memukul sebuah bongkahan besar batu granit dengan besi. Tugasnya adalah memecahkan batu tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Namun, sekeras apapun usahanya, ia tidak sanggup memecah batu itu sepotong kecil pun. Karena lelah dan putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dan berkata, "Bukankah Anda diperintahkan untuk melakukan pekerjaan ini? Kewajiban Anda adalah melakukan sebaik mungkin apapun yang terjadi." Sang hamba Tuhan kemudian dengan kebulatan hati yang baru mengayunkan besinya tinggi-tinggi dan memukul batu granit tersebut hingga pecah. Dan batu itu pecah berkeping-keping. Ia hampir menyerah, padahal hanya dengan satu pukulan lagi menghancurkan batu itu. Saudara-saudaraku terkasih, dalam melayani Tuhan, tidak hanya suka, tapi duka pun bisa menjadi bagian dalam hidup dari pelayanan. Kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya selalu lancar berjalan sesuai harapan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, merasa tidak dihargai, merasa usaha keras, tenaga dan waktu yang kita berikan seolah-olah berujung kesia-siaan. Itu wajar, dan itulah dinamika pelayanan, dan secara lebih luas lagi merupakan dinamika kehidupan. Ada masa-masa senang, ada masa-masa sukar, ada masa-masa bahagia, ada masa sedih, ada masa puas, ada masa kecewa. Sangatlah wajar. Namun yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita goyah, patah semangat, dan menyerah karena kekecewaan ini. Kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan, jerih payah yang kita lakukan dengan tulus dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ingin agar kita tetap melakukan pekerjaan yang ditugaskannya, entah seberapa besar kesulitannya. Sekalipun keberhasilan tampak jauh dan mustahil, kita harus tetap punya pengharapan dan berdiri dengan teguh dan meyakini bahwa tetap ada upah berlimpah bagi orang yang tidak patah semangat. Paulus berkata dalam Ibrani 6 ayat 10, "Sebab Allah bukan tidak adil,
sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan itu Maha Adil. Dia tidak akan pernah lupa akan pekerjaan dan kasih yang kita tunjukkan pada sesama, di mana nama Tuhan dimuliakan. Segala sesuatu yang kecil sekalipun yang kita perbuat atas kasih kepada sesama, besar artinya di mata Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karenanya teruslah giat melayani. Apapun hasil yang kita dapatkan, jangan pernah kecewa, menyesal, goyah, atau bahkan menyerah. Tetaplah semangat. Ada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dan kita harus menjaga agar roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena semangat kita akan selalu diperhatikan dan diperhitungkan Tuhan. Manusia di dunia ini boleh lupa, boleh meremehkan, namun bagi Tuhan selalu ada upah yang Dia sediakan untuk setiap jerih payah yang kita lakukan demi kemuliaan-Nya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami pernah kecewa, ketika kami pernah putus asa, ketika kami pernah diremehkan, ketika kami pernah tidak dihargai, lewat firman-Mu saat ini, boleh mengajarkan kami untuk kami tetap berdiri teguh, kokoh dan kuat di dalam Engkau, dengan tulus, taat setia atas perintah-Mu, serta melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, maka pengharapan dan kasih-Mu akan selalu bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Kami serahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa seru kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya kita boleh berjumpa kembali pada renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.